Bukan Jibril dan Israfil, inilah malaikat paling besar yang Allah ciptakan di alam semesta. Yang like dan subscribe, semoga rezekinya lancar, amin. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah pernah menggambarkan bahwa jarak antara telinga dengan pundaknya sejauh 700 tahun cahaya. Malaikat yang dimaksud Rasul bernama Hamalatul Arsy, atau para malaikat pemikul arsy. Hamalat al-Arsy ini memiliki sayap yang jauh lebih besar dan banyak, jika dibandingkan dengan sayap malaikat Jibril dan Israfil. Malaikat ini mempunyai 2.400 sayap. Satu sayapnya menyamai 1.200 sayap Israfil. Sedangkan, Israfil sendiri memiliki 1.200 sayap, yang satu sayapnya sama dengan 600 sayap malaikat Jibril. Imam Nawawi menjelaskan bahwa Hamalat al-Arsy merupakan tingkatan tertinggi para malaikat, dan mereka adalah malaikat yang pertama kali diciptakan Allah. Wallahu alam. Tahukah kalian, jumlah malaikat yang sebenarnya? Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar amin. Jumlah malaikat yang sebenarnya tidak diketahui. Namun secara pastinya, malaikat yang wajib diketahui ada 10 dalam Islam. Malaikat merupakan pasukan Allah yang membantu mengawasi segala tingkah laku makhluknya, tentu jumlah malaikat sangat banyak. Ayat-ayat Al-Quran menegaskan bahwa yang mengetahui jumlah pasti dari malaikat hanya Allah, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Muddatsir ayat 31. Wallahu alam. Tahukah kalian, inilah malaikat yang tidak pernah tersenyum sejak neraka diciptakan. Yang sudah subscribe semoga masuk surga, amin. Malaikat Mikail adalah malaikat yang sangat taat dan penuh rasa takut kepada Allah. Fakta ini terbukti dari kisah yang terkenal saat Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Pada saat itu, para malaikat menyambut kedatangan Nabi di langit. Namun, tampak ada satu malaikat yang memiliki ekspresi wajah datar dan tidak menunjukkan senyum sedikit pun ketika Nabi datang. Dalam kitab Musnad Imam Ahmad, Anas bin Malik mengatakan bahwa Rasulullah pernah bertanya kepada malaikat Jibril, "Mengapa aku belum pernah melihat malaikat Mikail tertawa?" tanya Rasulullah. Jibril lantas menjawab, "Ia tidak pernah tertawa sejak neraka diciptakan." Wallahu alam. Tahukah kalian, inilah golongan penduduk surga. Yang subscribe, semoga rezekinya lancar. Tanda para penghuni surga, diutarakan dalam hadis sebagai berikut. Dari Muhammad bin Sirin, suatu hari laki-laki dan perempuan saling membanggakan dan menyebut-nyebut diri, apakah laki-laki atau perempuan yang lebih banyak di surga? Sahabat Abu Hurairah berkomentar, bukankah Nabi Muhammad SAW telah bersabda, rombongan pertama masuk ke surga dengan bercahaya laksana bulan purnama. Rombongan berikutnya juga bercahaya laksana bintang yang berkilau di langit. Setiap laki-laki memiliki 2 istri yang sumsum betis keduanya tembus terlihat dari balik daging. Di surga tidak ada jomblo, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tahukah kalian inilah jin yang menyerupai manusia? Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar, amin. Profesor Quraisy Shihab menjelaskan dalam bukunya, istilah qarin ditemukan dalam Al-Quran dan hadits. Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 36. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, kami biarkan setan dan menjadi teman karibnya, yang menyesatkan. Setan yang dimaksud ayat tersebut adalah qarin atau teman yang selalu menyertainya. Selain ayat tadi, pembahasan jin qarin dalam Al-Quran, terdapat dalam surat Qaf ayat 17, 18, 23 dan 27. Diterangkan bahwa manusia dalam hidupnya disertai qarin dari jenis malaikat yaitu 2 malaikat yang senantiasa mencatat seluruh amal perbuatannya, dan 1 lagi qarin dari jenis jin setan untuk menggoda manusia agar tidak taat kepada Allah. Wallahu alam. Tahukah kalian, inilah kisah ketika malaikat Jibril menutup mulut Fir'aun menggunakan tanah di akhir kematiannya. Yang suka dengan konten ini, boleh bantu like dan subscribe ya guys. Saat Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan, malaikat Jibril ada di tempat kejadian. Jibril memberitahukan kepada Rasulullah, ketika Fir'aun tenggelam, ia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel." Surat Yunus ayat 90. Disebutkan pula dalam salah satu riwayat, Nabi Muhammad menyebutkan bahwa Jibril menyumpalkan tanah ke mulut Fir'aun karena khawatir mengucapkan kalimat, La ilaha illallah, sehingga Allah akan merahmatinya, atau karena khawatir Allah akan merahmati dan menerima taubatnya. Kita bahas apa lagi ya guys? Boleh komen di bawah.